Halo, selamat jumpa kembali, selamat pagi, selamat sekolah minggu. Ibu senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya, sekolah minggu bersama dari Indria sampai Madya. Dan kita akan belajar di dalam pelajaran hari ini pelajaran yang kelima dengan judulnya bersikap tegas terhadap dosa. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu ya supaya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan menolong kami untuk kami belajar kembali bersama anak-anak. Berkati pembelajaran hari ini Tuhan supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, dalam judul ini bersikap tegas terhadap dosa, Ibu ambil di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita ikutin ya video kita hari ini. Anak-anak, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13 ini, kisahnya adalah sebuah kota yaitu bernama Korintus. Nah, Korintus ini adalah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal merupakan kota metropolitan. Metropolitan itu kalau di Indonesia ada di Jakarta ya. Banyak penduduknya, banyak secara ekonomi luar biasa dan kebisingan-kebisingan terus kemacetan ada di dalam kota metropolitan. Nah, di sini juga seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini. Korintus itu menjadi kota yang angkuh secara intelektual, ya, kaya secara materi. Wah, banyak ya. Makanya kalau kota metropolitan banyak dikejar orang ya, karena pengen ke Jakarta, karena menjanjikan, begitu ya. Jadi di situ juga Korintus itu menjadi kota yang angkuh secara intelektual, kaya secara materi dan bejat secara moral. Maksudnya apa itu bejat dalam secara moral? Karena banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Mereka melakukan dosa. Apa saja informasi yang kita dapatkan di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Nah, di sini ada beberapa hal, yaitu kesombongan, percabulan, kikir. Apa sih arti kikir? Kikir itu pelit, tidak suka memberi. Itu namanya kikir, dan masih suka hitung-hitungan dengan uang kalau kita mau memberi. Nah, suka menipu, memfitnah, pemabuk, dan lain-lain. Nah, itu perbuatan-perbuatan itu yang menjauhkan kita dari kemuliaan Allah. Nah, itu terjadi di dalam kota Korintus ini. Nah, di sini Paulus dalam suratnya di Korintus itu menasehati jemaat di Korintus untuk tetap bersikap tegas terhadap dosa. Apa maksudnya bertindak tegas terhadap dosa? Karena apa yang mereka lakukan saat ini itu benar-benar membuat masyarakat atau orang-orang di sekitarnya, orang-orang di Korintus itu menjadi jatuh di dalam dosa dan jauh daripada Allah. Itu sebabnya Paulus mengingatkan supaya kita, anak-anak Tuhan, khususnya di blok 4, itu harus bertindak tegas terhadap dosa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 3 hal. Ada 3 hal penting yang kita harus tegas terhadap dosa untuk tidak melakukan. Yang pertama apa? Nah, yang pertama itu adalah Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, ketika kita hidup di dalam masyarakat, hidup di sekolah, hidup di dalam rumah, bertetangga, berteman dengan teman-teman sekolah atau berteman dengan tetangga, seringkali tidak kita sadari kita jatuh di dalam dosa. Apa tadi? Suka kikir, suka sombong, suka mencuri, suka nakalin teman. Nah, itu Tuhan tidak suka. Itu sebabnya Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat.
ketika kita melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan kesalahan. Saya mohon ampun. Dan Tuhan ampuni saya. Dan Tuhan memberikan pengampunan itu kepada kita semua. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ingat, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Tetapi kesempatan yang diberikan Tuhan itu tidak boleh disepelekan ya. Tidak boleh aku mau melakukan kesalahan lagi, toh nanti Tuhan masih mengampuni aku, toh Tuhan masih memberikan kesempatan kepada aku untuk bertobat. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh, harus kita ingat, kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa sebagai anak-anak kita harus perlu bertindak tegas di dalam hal apa? Di dalam hal dosa. Kita harus katakan tidak untuk melakukan dosa. Kita harus tegas melakukan. Satu contoh apa? Ketika kita diperhadapkan masalah, ada uang misalnya di meja, itu uang siapapun yang bukan milik, kita cenderung untuk mengambil. Ambil enggak ya? Ambil enggak ya? Ambil enggak? Nah, tetap kita harus ingat bahwa kita anak Tuhan tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil bukan milik kita. Lebih baik kita bertanya kepada orang di sekitar, kepada siapa itu uang siapa, kita kembalikan kepada yang memilikinya. Dan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan dosa pencurian. Atau kita ketika kita berteman dengan teman-teman, belajar atau kita mencontek ke saat ulangan, mencontek. Nah, kita tidak boleh. Kita harus bertindak tegas. Katakan, tidak, aku tidak akan menyontek. Nah, di sekolah seperti itu ya. Kalau dengan teman-teman, kita punya uang atau punya sesuatu makanan, kita harus tidak boleh kikir. Tidak boleh kikir. Kita harus berbagi dengan temannya. Nah, kita tidak boleh melakukan kesalahan di dalam bermain atau memfitnah teman atau berlaku sombong atau kikir tadi. Tidak boleh ya. Kita harus katakan tidak untuk dosa ya. Hal yang ketiga yang kita perlu kita perhatikan, tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Oh, ternyata kok ada dosa kecil, dosa besar. Di dalam firman Tuhan, di dalam pembelajaran kita, tidak ada yang namanya dosa kecil atau dosa besar. Semua yang kita lakukan, semua anak yang sudah melanggar firman Tuhan itu berdosa. Kita dikatakan berdosa kalau kita melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhannya apa tadi? Mencuri, berkata kasar, menjelekkan orang, suka ngomongin teman-teman, atau sombong dan segala macam. Itu kita harus tidak boleh ya. Jadi dikatakan di sini tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Mungkin kalau di sekolah nih ada pensil bagus atau pulpen bagus, aku ambil pulpennya aku ambil supaya paling kalau ketahuan itu kan dikatakan kamu berdosa, kamu kan anak Tuhan berdosa. Gak apa-apa, ini kan dosa kecil. Nah, kan dibandingkan yang ngambil uang ibu guru atau HP ibu guru, atau kalau di rumah mengambil uang orang tua, itu kan besar. Jadi dosanya besar. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Di dalam firman Tuhan, tidak ada yang namanya dosa kecil, tidak ada yang namanya dosa besar. Semua kelakuan kita, perbuatan kita, tutur kata kita, pikiran kita, hati kita yang di luar Tuhan itu dikatakan dosa. Ingat, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua perbuatan yang melanggar firman Tuhan itu dikatakan dosa. Ya, anak-anak, ingat 3 hal ini ya. Kita pagi ini belajar 3 hal. Tuhan Yesus memberi kesempatan kita bertobat kalau kita melakukan dosa. Tetapi kita tidak boleh menyepelekan kesempatan yang Tuhan berikan. Yang kedua,
perlu kita bertindak tegas. Kita katakan tidak, 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 tidak. Aku tidak mau melakukan dosa. Harus tegas ya. Yang ketiga, kita ingat bahwa di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan, tidak ada yang namanya dosa kecil, tidak ada yang namanya dosa sedang, tidak ada yang namanya dosa besar. Semua hal yang melanggar firman Tuhan, yang sudah menyakiti Tuhan, itu dikatakan adalah dosa. Ya, berdosa. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dari satu ayat hafalan. Nah, apa isinya ayat hafalan minggu ini? Yaitu mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Ingat, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Maksudnya di sini ketika kita di luar kendali, di luar kendali Allah, ketika kita melakukan dosa, kita akan mendapatkan hukuman. Kita seperti tadi kita sudah tahu bahwa setiap hal yang tidak baik yang kita lakukan akan mendapat konsekuensi ya. Konsekuensi, yaitu apa? Konsekuensinya adalah hukuman dari orang tua mungkin, kalau di sekolah mungkin dari guru atau dari siapa saja. Nah, ini ayat hafalan ini diambil dari 1 Korintus 5 ayat 13 ya. Kalian bisa membacanya di rumah di Alkitab, buka di dalam 1 Korintus 5 ayat 13. Hari ini pembelajarannya cukup sudah. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan tadi ya. Yang pertama adalah Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Ingat, tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Yang kedua, kita harus bertindak tegas. Kita harus bisa katakan tidak terhadap dosa. Yang ketiga, kita ingat bahwa kita tidak ada kata-kata dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Semua yang ada di dalam Tuhan, semua yang kita lakukan yang melanggar firman Tuhan, itu dikatakan berdosa. Oke? Sampai minggu depan, kita akan berjumpa kembali dalam pembelajaran yang lain. Dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan memberkati kami di dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menolong kami, anak-anak-Mu di GBI Blok 4 ini untuk menjauhi segala dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Dadah.